رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وصحبه الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya sambutan Ketua Masjid Al-Ansor kepada Bapak Zusbendri, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta remaja-remaja kami, anak-anak kami, santri dan santriwati TPQ dan MDTA Masjid Al-Ansor yang insya Allah dirahmati di dalam majelis ilmu ini, yang sama-sama kita muliakan guru kita Zulhendri Rais LCMA, yang mana pada malam ini bukti salah satu kecintaan mereka terhadap umat, kecintaan beliau terhadap jamaah, salah satu wabil khususnya jamaah Masjid Al-Ansor, beliau menyempatkan hadir di masjid kita untuk menyampaikan kajian tentang peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang sedianya ini kita rencanakan jauh hari di sekitar tanggal 12 Rabiul Awal ini Bapak dan Ibu. Tapi setelah kami berkoordinasi dengan Al-Ustadz waktu itu menghadiri MTQ mengantarkan kafilah Provinsi Riau ke Kalimantan. MTQ itu kami tanya, kapan Ustadz tablik akbar Maulid Nabi di Masjid Al-Ansor? Kata Ustadz tanggal 25 Pak. Dan bertepatan pada malam ini di Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau, yang mana beliau merupakan ketua harian pengurus Masjid Agung itu, juga ada perhelatan besar yaitunya Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Agung An-Nur. Tapi alhamdulillah beliau menyempatkan hadir pada malam ini, karena tadi saya membaca di info kajian Masjid Agung An-Nur, beliau kedatangan tamu, tuan guru kita Habib Agil gitu ya. Habib Taufik Agil. Kita ini Pak Ustadz bisa tidak hadir? Nah, itu pertanyaannya Pak, karena beliau merupakan tuan rumah di Masjid Agung An-Nur, tapi alhamdulillah beliau ada di sini. Itu kita bersyukur kehadirat Allah karena masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di dalam majelis tablik akbar dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Berikutnya, salawat beriring salam senantiasa kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan pada akhir hayat kita nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau dari salawat yang kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu serta anak-anak kami, pentingnya peringatan hari besar Islam ini kita laksanakan. Salah satunya, selain ini merupakan suatu peristiwa besar, juga untuk meregenerasi ilmu dari kita-kita yang bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan yang sudah ada yang atu-atu, yang nenek-nenek dari kita ini. Bagaimana anak-anak kita ini juga memahami bahwa ada peristiwa-peristiwa besar di dalam agama Islam ini. Nah, itu salah satunya. Makanya kita menghadirkan tadi Kori nasional beliau ini, Ustadz Denny Ismal, merupakan juara 1 MTQ Santri Nasional di Makassar. Nah, ini kita harapkan menjadi motivasi bagi anak-anak kita bahwasanya dari Provinsi Riau ternyata bisa menjadi nomor 1 di tingkat nasional. Nah, jangan sampai baru tamat Iqra udah tak mau MDTA, tak tamat Iqra tak mau ikut TPQ. Nah, jadi inilah motivasi buat
anak-anak kami dari acara yang kita tajak ini. Berikutnya Bapak dan Ibu, yang kita hormati juga Bapak RW, kebetulan sudah hadir ya Pak RW. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang tua kami, cerdik pandai yang berhadir pada hari ini, serta jamaah keseluruhan Masjid Al-Ansor. Kami ingin menyampaikan, mungkin selama ini apa yang dilakukan oleh pengurus Masjid Al-Ansor ini. Karena sebentar ada list di kiri kanan masjid, sebentar ada pengumuman, sebentar ada di kumpulan seperti ini. Secara umum, ini mungkin akan berkelanjutan, nanti kita sampaikan bahwa pengelolaan Masjid Al-Ansor mencakupi 3 hal Bapak dan Ibu. Yang pertama tata kelola, yang kedua infrastruktur, yang ketiga manajemen risiko dari Masjid Al-Ansor. Ini akan saya jelaskan secara singkat. Tata kelola, bagaimana kegiatan kita itu terencana dengan baik, terlaksana dengan baik dan dilakukan evaluasi. Dan untuk infrastruktur, bagaimana infrastruktur kita itu bisa berfungsi sehingga memberikan kenyamanan kepada kita sebagai pengguna dari masjid ini. Manajemen risiko, kita ingin memastikan bahwa sedikit kemajuan-kemajuan yang kita peroleh itu tetap akan berlanjut. Jangan sampai nanti ganti pengurus lain lagi yang dikelola. Nah, ini yang perlu kita kelola di dalam pengelolaan masjid kita. Ini berkaitan dengan 5 hal. Pertama, keuangan. Jadi pengelolaan infrastruktur, tata kelola dan memastikan regenerasi itu menyangkut dengan keuangan. Makanya Bapak dan Ibu sebentar ada list, kumpulkan infak. Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Al-Ansor kami saya pribadi merasakan sangat kencang dalam berinfak, sehingga apa yang kita selenggarakan PRW dan segala macam, apapun kebutuhan dananya, insya Allah jamaah Masjid Al-Ansor secara bertahap dapat memenuhinya. Nah, begitu juga yang baru terjadi pada tanggal 12 Oktober kemarin, peristiwa kebakaran rumah salah seorang jamaah kita yang di depan masjid. Dengan kita buat list semua, baik jamaah Masjid Al-Ansor dari warga Nusa Indah ataupun luar Nusa Indah, turun untuk mengumpulkan infak, sehingga insya Allah mudah-mudahan sesuai rencana dengan Pak RW dan Pak RT serta warga dan jamaah Masjid Al-Ansor, mudah-mudahan rumah beliau bisa dapat berdiri dalam waktu dekat ini. Nah, yang kedua, ini terkait dengan pengelolaan SDM. Kepengurusan di Masjid Al-Ansor ini, di kepengurusan masjid manapun, ini yang susah nih Pak. Kok ketua masjid itu yang diperintah itu orang tak bagaji itu. Jadi takkan ada istilah berang-berang, kenapa dah awak laksanakan itu, kenapa dah awak tulis itu, tidak bisa. Karena ini sifatnya sukarela dan hanya melibatkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau saya berprinsip, dari kita yang mau berkontribusi, yang mau berpartisipasi dalam memakmurkan rumah Allah ini, silakan ikut bergabung. Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Berikutnya, kita juga terkait dengan metode cara kerja kita. Jadi cara kerja kita itu harus terencana, kita laksanakan dan evaluasi, sehingga ada perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan. Itu yang ingin kita laksanakan. Ini akan berlanjut pada sambutan di acara berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kata sambutannya dari Pak Josberi. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua RW 21 Sialang Munggu kepada Bapak Riki Sonata, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam acara Tahlil Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa juga salam dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ustaz kita yang akan mengisi ceramah nantinya, dan yang saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak Pengurus Masjid, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Dalam kesempatan ini saya tidak banyak akan berbicara, cuma menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami apa yang disampaikan oleh Ketua Masjid tadi. Marilah sama-sama kita dukung kegiatan-kegiatan atau merupakan pengumuman yang beliau sampaikan. Marilah kita ramaikan dan kita bantu untuk mensejahterakan masjid kita ini. Dan yang kedua, kami mengimbau untuk bapak-bapak dan ibu berinfak bagi yang ingin berinfak untuk membantu pembangunan rumah salah seorang warga kita yaitu Kumis, baik itu berupa bahan bangunan ataupun dana. Silakan menulis namanya di list yang telah kami sediakan, atau bisa juga menghubungi kami, bisa saya, ketua masjid, atau kepada bapak-bapak RT masing-masing. Dan tak banyak yang akan saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Riki Sonata. Selanjutnya inilah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni Takbir Akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kepada Buya Dr. Haji Suhendri Rais LCMA kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman mutanawwi'ah. Mathalan ni'matal hayah wa ni'matal aqidatas sahihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi dhawi nufusiz zakiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa datang ke tempat yang mulia ini, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, di saat yang mulia. Tempat mulia masjid, di bulan mulia bulan Rabiul Awal, di saat mulia saat turunnya hujan. Ini terkumpul kemuliaan itu oleh kita hari ini. Tadi yang mau berkira itu mungkin tak akan orang nampaknya, karena sebelum maghrib dah di start oleh hujan. Tapi memang ana urid wa antum turid wallahu fa'alu lima yurid. Ternyata ramai juga yang datang. Yang menggerakkan hati adalah Allah. Ini bukti bahawa kita ingin memperingati hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hari ini memperingati Maulid Nabi. Nampaknya Maulid Nabi ini hari ini sudah mulai kurang orang memperdebatkannya. Kalau beberapa waktu yang lalu masih ada orang memperdebatkan, tak boleh memperingati Maulid Nabi, bid'ah lah, apa segala macam lah, Nabi tak pernah memperingatinya dan lain sebagainya. Ternyata hari ini hampir seluruh dunia hari ini memperingati Maulid Nabi. Hampir seluruh dunia. Bahkan Makkah sendiri, Masjidil Haram sendiri juga memperingati Maulid Nabi. Saya 4 hari yang lalu menengok Sudais, Imam besar Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau membaca qasidah. Qasidah itu dibaca oleh Hasan bin Sabit dahulunya. Hasan bin Sabit ni siapa? Tukang syair, tukang puisi yang paling pintar orang Arab dahulu. Bayangkan saking pintarnya, yang boleh menulis puisi, menulis cerita, yang ceritanya, yang puisinya itu boleh digantung di dekat Kaabah, itu cuman Hasan bin Sabit. Ya dulu itu pula lah bacaan orang dulu ya. Kalau kita hari ini koran gitu, ya koran, majalah. Kalau sekarang sudah ada apa? Sudah ada WhatsApp itu. Kalau dulu Hasan bin Sabit menulis berita, menulis puisi, itu digantung di pintu Ka'bah. Digantung di pintu Ka'bah. Orang berganti-gantian membaca puisi tadi. Berganti-gantian orang membaca puisi tadi. Jadi Abu Lahab mengatakan kepada Hasan bin Sabit, kata Abu Lahab kepada Hasan bin Sabit, engkau tulis puisi tapi isinya menghina Muhammad, isinya menghina Rasulullah. Saya bayar, kata Abu Lahab, 1 baris dengan 1 dinar. Banyak tu Pak, 1 dinar emas Pak, 1 baris. Buatlah. Besoknya berlindunglah si Hasan bin Sabit di balik gunung. Untuk apa? Mengintai Nabi Muhammad akan lewat di dekat itu setiap pagi. Untuk menulis puisi tadi harus tengok orangnya dulu, baru keluarlah inspirasi-inspirasi, baru bisa menulis. Sebelum terbit matahari, Hasan bin Sabit sudah menunggu Nabi di balik gunung. Menunggu Nabi lewat, dan lewatlah orang yang ditunggu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Baru saja matanya memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Hasan bin Sabit menangis dan langsung keluar ucapan yang keluar dari Hasan bin Sabit. Apa itu? Pernah tak mendengar kasidahnya? Ahsanu lam tara qattu aini. Apalagi? Wa ajmalu minka lam talidun nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Itu yang dibaca Hasan bin Sabit ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pula yang dibaca oleh Sudais kemarin di Masjidil Haram memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Ahsanu min kalam tara qattu aini. Tak pernah aku melihat orang yang sebaik dan seelokmu ya Muhammad. Wa ajmalu minka lam talidun nisa, dan engkaulah orang yang paling gagah, ganteng yang dilahirkan oleh perempuan yang terbaik di dunia. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan dengan tidak ada aib. Nabi Muhammad tak punya aib sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau diciptakan sesuai dengan keinginanmu. Menangis Hasan bin Sabit memperingati
memuji baginda Nabi SAW. Akhirnya Hasan bin Sabit masuk Islam, tak jadi menulis puisi untuk menghina Rasulullah SAW. Siapa sebenarnya Nabi Muhammad? Kenapa harus diperingati hari kelahiran Nabi? Bahkan untuk memperingati maulid Nabi ini min babil wujub. Kalau hari ini wajib hukumnya. Kenapa? Hari ini kita peringati pun masih banyak kita yang jauh dari sunnah Nabi. Apalagi kalau tak kita peringati maulid Nabi. Banyak kita hilang sejarah. Banyak tak tahu kita dengan sejarah. Kini bolehlah tanya ke orang-orang di luar, Nabi lahir bila? Pasti tak tahunya dah. Tapi tanya kayaknya bila Natal, tentu dia tu 25 Desember. Bila Valentine, tahu dia tu 14 Februari. Tapi cuba tanya, bila Nabi lahir? Tak tahu dah kata dia. Itu sukses orang tua-tua kita dulu, Pak. Dari mana sukses orang tua kita dulu? Memperingati maulid Nabi di masjid, di surau, di sekolah, dan disiapkan makanan. Kamu masih ingat itu? Maulid Nabi beko di surau, di masjid, tu mak nenek kita membuat lamang. Ada nak buat lamang, ada nak buat wajib, ada nak buat lopek. Itu jangan cuba-cuba makan di rumah le, Pak. Tak boleh lah. Kan kita makan tu, tak. Datang beko ke masjid, kata nenek kita. Di situ wak makan bersama-sama. Apa tujuannya? Menyuruh kita untuk hadir ke masjid. Maka ada istilahnya maulid dengan maulud. Sudah maulid lah ya, begitu. Di Masjid Al-Ansar kan nak nampak mulai, tapi lain nampak lah mulai setelah dah nampak tadi. Identiknya seperti itu. Karena memang yafrah, bergembira. Allah menyuruh kita bergembira. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Kan dalil itu dalam Al-Quran. Kata Allah, katakanlah dengan rahmatnya Allah, dengan karunia-Nya Allah, kita diberi oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad, falyafrahu, bergembiralah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya perlu kita memperingati maulid Nabi ini, perlu. Dulu orang tua-tua kita dulu menghafal silsilah Nabi itu, menghafal sejarah Nabi itu lewat lagu. Kalau kini lah ada je tu, kami malam tadi ada maulid Nabi, itu lagunya lagu yang hari ini dilagukan oleh Habib Syekh juga ada itu. Apa namanya itu? Apa awalnya itu? Yang di situ disebut ibunya Aminah katanya. Kemudian di umur 30 tahun, pokoknya diceritakanlah situ. Apa awalnya saya lupa. Tashdu filayalil maulidi. Gitu. Kemudian ayahnya Abdullah. Kalau dulu ada juga, Pak. Apa? Mari baca salawat Nabi, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah hai kawan. Setelah itu boleh 12 Rabiul Awal, jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya. Siap tu? 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Itu untuk apa tu? Untuk ilmu. Itu dulu yang dibaca ketika peringatan Maulid Nabi. Supaya apa? Supaya tertanam di kita, tertanam di otak awak. Oh, Nabi wak lahir di bulan Rabiul Awal. Oh, tanggal 12. Oh, di tahun Fil. Tahun Fil tu apa? Tahun gajah. Kenapa kok disebut tahun gajah? Dulu alun ada tahun bernama le, Pak. Belum ada. Jangankan di zaman Rasulullah, di zaman nenek-nenek kita sudah ada tahun tapi tak dipakai tahun itu. Jadi pakai apa? Pakai kejadian yang terjadi di saat itu. Pokoknya tandailah ada anak lahir di bulan itu. Pas anak lahir di bulan itu tu ada pula orang ditangkap di buaya di bulan itu.
Pasti amak-amak awak mengkaitkan, itu si anu tu lah berapa umur tu, si anu tu dulu lahir ketika si anu ditangkap di buaya ke ni. Pasti itu tu. Tak tahunya lah Pak, nak 2020, nak 94, nak 45, nak apa, tak tahunya tu dah. Pokoknya kecik nenek awak, pokoknya si anu tu lahir ketika si anu ditangkap di buaya. Pokok si anu tu lahir ketika si anu ditangkap di harimau. Memang dulu seperti itu cara orang tua-tua kita dulu menghitung dan mengingat tahun. Ketika Nabi lahir, pas pula tentara Abrahah yang bawa gajah datang untuk menghancurkan Ka'bah. Maka ketika itulah disebut dengan tahun gajah. Apa itu? Apa-apa ketika lahir pun yang terjadi di kampung. Tsunami 2004 apa? Galodo ada kan? Galodo. Jadi ketika si anu tu lahir tu kan sedang galodo dia apa tu kecil. Memang seperti itu dulu. Maka bernama tahun fil. Nabi lahir. Disebutkan dalam Rawi Al-Barzanji, wa aina atis thimaru wa adna syajaru lil jani janah. Oh luar biasa, seluruhnya ikut bahagia ketika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Ada pagi itu muncul ciri-cirinya. Imam Ja'far Al-Barzanji menukilkan di dalam Rawi Barzanjinya, wa aina atis thimaru wa adna syajaru lil jani jana wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin bifisahil alsunil arabiyyah. Bayangkan ketika Nabi lahir, buah pohon berbuah. Dan yang lebih parah lagi, nataqat bihamlihi kullu dabbatin bifisahil alsunil arabiyyah. Bayangkan, hewan-hewan pun ketika itu pandai berbahasa Arab. Bayangkanlah Pak, kalah apa-apa ada hewan yang ketika Nabi lahir dulu tu pandai bahasa Arab. Ini yang membuat Abu Lahab heran, bergembira. Kenapa? Pagi itu Abu Lahab pergi ke belakang rumah. Abu Lahab punya kebun kurma di belakang rumah, cuma 10 batang saja, 10 pokok. Tidak pernah pohon kurmanya kau berbuah-buah dah. Cik batang sajanya. Akhirnya ketika Abu Lahab pergi ke belakang rumah, nampak dia Abu Lahab berbuah kurma itu. Tiuk batang berbuah. Siapa tak senang hati dapat tu. Sudah tu inyo punya ontanya pun pandai berbahasa Arab. Ya Allah, tentu herannya Abu Lahab. Ya naklah dia sabit dalam rawi hadis tu apa bahasa Arab nanti kalau ada unta tu deh. Tapi memang seperti itu. Saking senangnya hati Abu Lahab datang kepada kakek Nabi. Siapa nama kakek Nabi? Abi Talib, Abdul Muttalib. Talib aja ya, ada Pak Talib nah. Abdul Muttalib, Abi Talib. Abdul Muttalib, orang yang paling disegani ketika itu di kota Mekah. Datang Abu Lahab datang ke kakek Nabi, bertanya, ya Abdul Muttalib, apa yang terjadi pada hari ini di kampung kita ini? Pohon kurma saya tak pernah berbuah, kini berbuah. Hewan saya tadi pagi berbahasa Arab. Apa yang terjadi? Tak lama setelah itu datang Ummu Aiman. Tahu bapa ibu Ummu Aiman? Ummu Aiman ko kawan sakonco amak Nabi. Konco are amak Nabi, Ummu Aiman namanya. Nabi mengatakan ini ibu yang kedua aku, kata Rasulullah. Ummu Aiman ko usianya panjang. Sampainya yang mengawani Nabi sampai ke Madinah. Sampai Nabi ke Meralek, sampai Nabi ke apa, inyo yang menyiapkan. Namanya Ummu Aiman, ibu yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Ummu Aiman kepada Abdul Muttalib. Apa kata Ummu Aiman? Ya Abdul Muttalib, hei Abdul Muttalib, cucu engkau sudah lahir. Anak daripada Abdullah telah lahir. Senang hati Abdul Muttalib. Jadi kata Abdul Muttalib kepada Abu Lahab, jangan-jangan disebabkan cucu aku ini makanya seluruh dunia ini bergembira dan berbahagia.
Datang Abdul Muttalib ke rumah Nabi, digendong Nabi Muhammad dek kakek, dibawa langsung masuk Kaabah. Begitu dalam riwayat hadis disebutkan. Digendong langsung. Yang Abu Lahab tadi langsung pulang dek saking gembira hati. Pulang Abu Lahab tadi. Abu Lahab pulang. Abu Lahab kau punya budak. Nama budaknya Suwaibatul Aslamiyah. Langsung budaknya tadi dimerdekakan. Dek saking gadang hati. Memang pak, kalau orang sedang gadang hati, minta lah pak apa yang kau minta ke orang tadi. Pasti nyagih itu pak. Kalau nya sedang bergadang hati. Tapi kalau nya sedang sakit hati, jangan karena untuk akan awak minta lah apa saya tulak gitu. Sedang bergembira. Kecik Abu Lahab kepada budaknya, "Pailangku pulang, engkau aku merdekakan." Heran Suwaibatul Islamiyah, kenapa? Kecik Abu Lahab, "Paisalah engkau, aku hari ini bergembira betul. Pohon kurmaku tak pernah berbuah, sekarang berbuah. Hewan-hewanku pun berbahasa Arab. Aku bergembira, pergilah." Tahu tak Bapak Ibu apa akibatnya? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah dalam Sahih Bukhari. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Sesungguhnya Abu Lahab, Allah ringankan azab kubur untuknya setiap hari Isnin. Kan pak, bukan tak diazab, diringankan. Dan jadi Abu Lahab itu terkutuk orang amat, tapi diringankan pak setiap hari Isnin. Kenapa diringankan Abu Lahab azab kubur untuknya setiap hari Isnin? Fa innahu yafrahu 'inda maulidih, karena dia bergembira ketika Nabi dilahirkan. Bayangkan Abu Lahab, orang lah jaleh-jaleh masuk neraka, pak dek bergembira ketika Nabi lahir. Allah ringankan azab kubur untuknya. Bagaimana kita nan hadir di dalam masjid itu? Kita ndak Abu Jahal lah, ndak Abu Tungku, ndak Abu Lahab. Alhamdulillah Muslim, alhamdulillah salat, alhamdulillah menegakkan syariat puasa, alhamdulillah haji umrah, alhamdulillah membayar zakat. Cinta kita, senang hati kita ketika maulid Nabi, tentu lebih besar lagi Allah berikan kepada kita melebihi daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Itu dalil yang paling kuat untuk peringatan maulid Nabi. Jadi kenapa maulid Nabi itu buktinya bergembira saja. Oh, bergembira dengan kematian Nabi? Tidak, kami bukan bergembira dengan kematian baginda Rasulullah, tapi kami bergembira karena Nabi kami dilahirkan dalam bulan Rabiul Awal. Kami bersyukur kepada Allah, kami telah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi lahir, ya Allah ya Karim, dari kecil Nabi itu memang sudah disiapkan Allah. Bayangkan dalam rawi itu disebutkan, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Nabi berumur 2 bulan dalam kandungan ibu. Dalam satu riwayat 4 bulan dalam kandungan ibu, meninggal ayah. Nabi ko yatim ketika dilahirkan pak. Tak bersobok ju ayah do pak. Tak berjumpa dengan ayah, tak ada berjumpa dengan mak, tak berjumpa dengan ayah. Dengan ayah Nabi tak berjumpa. 6 tahun setelah Nabi lahir, meninggal pula ibu. Ketek Nabi barulah ditinggalkan ibu. Maka Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim, kecil sudah menjadi yatim piatu. Tapi ingat, Nabi, ayah Nabi, ibu Nabi, orang-orang ahli kebaikan. Walaupun hidup di zaman kafir Quraisy, amak Nabi dengan ayah tak pernah berzina, naudzubillah. Ayah mak Nabi tak pernah makan khamar, minum khamar, tak pernah makan riba, tak pernah menyembah berhala ayah mak Nabi. Maka itulah disebutkan dalam rawi itu, fa akrim bihi min nasabin taharahu Allah taala min sifahil jahiliyah. Allah jaga, Allah sucikan kedua ibu bapa Nabi dari sifat-sifat jahiliyah. Makanya menurut kita akidah ahli sunnah wal jamaah, bapak ibu, ayah Nabi, ibu Nabi, amak Nabi masuk Islam. Maksudnya apa? Masuk sarugo.
Najjun. Itu menurut akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Ayah mak Nabi masuk surga. Ini yang membedakan akidah kita dengan akidahnya salafiyah. Salafi, menurut kawan-kawan salafi termasuk Ustaz Firanda, mengatakan ayah mak Nabi masuk neraka. Kita tidak. Menurut kita ahlus sunnah wal jamaah, ayah ibu Nabi masuk surga. Kenapa? Dalil ayat langsung mempertegas. Apa kata ayat Allah dalam Al-Quran? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Tidak akan diazab suatu kaum sampai diturunkan seorang rasul kepada kaum itu. Ayah Nabi meninggal dunia, Nabi lah diangkat menjadi rasul? Belum. Amak Nabi meninggal dunia, Nabi lah diangkat menjadi rasul? Belum. Maka zaman itu disebut dengan zaman ahli fatrah. Orang yang hidup di zaman ahli fatrah, najun, mereka selamat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal, Abu Lahab, kenapanya masuk neraka Ustaz? Abu Jahal, Abu Lahab ko, Abu Jahal, Abu Lahab ko, tongkau kalau bahasa cuna. Nabi lah hidup, Nabi lah diangkat menjadi rasul. Inya lun je beriman ke Nabi. Berbeda dengan ayah mak Nabi. Maka ingat itu kunci erat-erat. Menurut akidah kita ahli sunnah wal jamaah, ayah Nabi, ibu Nabi masuk surga. Dipertegas oleh ayat tadi dalam surah apa, Bani Israel kalau tak salah itu, dalam surah Al-Isra ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kalau tak salah ya, cuba tengok balik. Kemudian dipertegas lagi oleh hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Wulidtu, aku dilahirkan dari sulbi yang suci, dari rahim yang bersih. Apa maksud sulbi? Sperma yang suci. Tak pernah makanan haram ayah Nabi, tak pernah minum khamar ayah Nabi, tak pernah makan riba ayah Nabi. Dari rahim yang bersih, rahim tak pernah diisi dengan yang haram, maka lahirlah seorang Nabi. Itulah Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini saya pertegas? Karena hari ini banyak dari kalangan mereka yang seolah-olah menyepelekan Nabi Muhammad. Tak perlu memperingati maulid Nabi, tak perlu membaca Sayyidina Muhammad tu manusia biasa model awaknya kecilnya. Ada tu Ustaz di Bangkinang tu. Nya model awaknya kecil. Muhammad makan, awak makan. Muhammad menikah, awak menikah. Muhammad punya anak, awak punya anak. Muhammad sakit, awak sakit. Sama aja Muhammad tu nya kecilnya. Tak perlu dia agung-agungan Muhammad. Muhammad nan mana nan sama jawab tu? Ha? Kalau Muhammad nan mengalih lado di pasar tu, yo sama jawab ni. Tapi kalau Muhammadur Rasulullah, jauh lebih mulia Nabi Muhammad dibandingkan kita, Pak. Dari sisi nama saja jauh lebih mulia Nabi Muhammad dibandingkan awak. Cubalah, Allah langsung yang meletakkan nama Nabi Muhammad di samping nama Allah. La ilaha illallah. Setelah itu apa? Muhammadur Rasul. Kalau memang awak sama je Nabi Muhammad, cuba letak nama awak di situ. Kau bagak. Siapa nama awak? Tukijan, letak Tukijan di situ. La ilaha illallah wa Tukijan Rasulullah. Sosek mulia Nabi Muhammad. Maka saya agak geram saya kalau ada orang menyepelekan Nabi, menyepelekan ayah mak Nabi. Geram kita. Ini sudah firqah sesat ini. Bahaya ini. Ayah mak Nabi dituduh masuk neraka karena ayah mak Nabi tak sempat beriman dengan Nabi, kemudian ayahnya mati, ayahnya dalam keadaan musyrik. La ilaha illallah. Kita seluruhnya diperjuangkan dek Nabi masuk surga. Tengok hadis dalam Sahih Muslim. Mungkin ayah maknya nyopadian aja masuk neraka, jo kaji logika sajalah. Logika orang bongak, jangan logika orang sehat, lain logika orang bongak. Ditunjang oleh ayat Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ini mulia Nabi, itu baru nama. Apalagi dari kecil Nabi itu sudah mulia. Makhtunan. Apa di dalam hadis itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi kecil saja sudah nampak tanda-tanda kenabian. Walaupun beliau anak yatim, walaupun beliau piatu, tapi beliau dari kecil sudah dijaga oleh malaikat Jibril. Jibril Allah khususkan untuk menjaga Nabi Muhammad. Jangan dianggap masa remaja Nabi Muhammad Nabi preman. Tak pernah. Dari kecil Nabi sudah menjadi orang yang taat. Bayangkan di usia 25 tahun Nabi berdagang dengan dagangan yang laris keseluruhannya. Itu yang membuat simpatik daripada Khadijah. Usia Nabi sudah 30 tahun. 30 tahun usia Nabi, tapi Nabi diminta untuk menyatukan bangsa. Suku-suku berkelahi antara Bani Hashim, Bani Muttalib, Adnan, berkelahi untuk meletakkan Hajar Aswad ni siapa yang berhak. Akhirnya usia Nabi cuma 30 tahun, anak bunda ketika itu, diminta untuk meletakkan Hajar Aswad ini siapa yang berhak. Nabi mengambil sikap, apa kata Rasulullah? Siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram besok subuh, dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ternyata yang paling pertama kali masuk Masjidil Haram subuh adalah Nabi SAW. Nabi yang berhak, Nabi berhak, tapi Nabi bentangkan selendangnya yang besar. Nabi angkat Hajar Aswad, Nabi letakkan di atas selendang. Nabi suruh kabilah suku itu memegang pinggir selendang Nabi SAW, diangkat bersama-sama Hajar Aswad ini. Mulia Nabi, tidak sama dengan kita. Nama mulia, akhlak mulia, mulia. Dalam rawi yang terakhir, syadid al-haya'i wa tawadhu' yaksifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu fi khidmati ahlihi bisirati sariyah. Kemudian apa? Wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Nabi orang yang paling pemalu. Itu saking mulianya akhlak Nabi. Pemalu. Saking pemalunya Nabi, Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat. Ada di situ Sayyidina Utsman. Utsman bin Affan hadir di situ. Ketika itu datang angin kencang. Angin kencang datang, terbukalah kain sarung Nabi. Terbuka kain sarung Nabi, nampak betis. Cuman betis, lutut tak nampak, betis saja yang nampak. Langsung Nabi pingsan. Bayangkan pemalunya Nabi SAW. Itu mulia akhlak Nabi. Awak pernah terbuka kain sarung pingsan? Ha? Ibu-ibu pernah tak terbuka jilbab, tak memakai jilbab, pernah pingsan? Dia apa? Malu awak kurang pak? Nabi pemalu sangat, pemalu. Bayangkan akhlak Nabi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi duduk dengan orang-orang fakir. Akhlak Nabi biasa pak. Nabi setiap makan itu mesti bersama-sama. Tak pernah Nabi surang makan. Nabi selalu mengajak orang lain makan pakai dulang. Berapa yang ikut makan dengan dulang Rasulullah? 9 orang. Yang 9 tu fakir, miskin, anak yatim. Biasa Nabi duduk makan bersama-sama dengan mereka. Tak ada di awak tu pak. Di kita kalau awak pejabat, setidaknya yang duduk itu tu pejabat je tu awak tu. Kalau ada orang miskin awak suruh ke dulang lain, dulang tu salah katanya. Tapi Nabi tak. Itu akhlak Nabi SAW. Mulia akhlak Rasulullah. Apa Nabi yang mulia lagi? Jasad Nabi pun mulia. Tak sama je awak tu pak jasad Nabi SAW. Saya selalu mencontohkan Zubab. Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Tubuh Nabi tak pernah dihinggapi oleh lalat. Zubab bahasa Arab, bahasa Indonesianya lalat. Kalau bahasa awaknya langau. Tubuh Nabi tak pernah dihinggapi lalat pak. Kenapa tubuh Nabi tak pernah dihinggapi lalat? Karena tubuh Rasulullah wangi, harum. Keringat Nabi saja bau parfum. Hadis dalam Sahih Imam Ibn Khuzaimah.
ketika Nabi tidur di siang hari. Nabi ketika tidur, Nabi tidur 3 kali saja dalam satu hari. Nabi tidak banyak laluk dah pak. Yang banyak laluk tu awak. Nabi 3 kali dalam sehari tidur. Pertama tidur qailulah namanya. Bila tidur qailulah tu tidur sebelum zuhur. 1 jam atau setengah jam sebelum zuhur. Itu bagus tidur pak. Namanya tidur qailulah. Apa manfaat tidur ni Ustaz? Manfaat tidur ni supaya kuat tahajud di malam hari. Bapak coba praktekkan pak. Coba diamalkan. Tidur qailulah setengah jam atau 1 jam sebelum zuhur. Itu mata nanti ketika tahajud terbuka. Mata terbuka, badan pun fit. Tak oyong kita. Karena tidur qailulah. Tapi memang 1 jam atau setengah jam sebelum zuhur. Bukan 4 jam sebelum zuhur. Kalau 4 jam sebelum zuhur tu laluk baulah namanya. Laluk orang penyogan ni. Jam 9 start laluk lah. 10 laluk je baru. Sebalik laluk. Jam 2 balik jago. Supaya semayang ke masjid. Balik itu laluk je balik. Tu Abu Naim namanya. Tidur Nabi yang kedua ba'dal isya. Setelah isya Nabi tidur. Ini agak lama. Setelah tu Nabi tidur yang kedua setelah tahajud yang ketiga. Setelah tahajud Nabi tidur. Memang disunahkan tidur setelah tahajud. Ada di dalam hadis yang dinukilkan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad. Tapi tidur Nabi yang ketiga ini bukan di kamar. Tidak di kamar lagi, tapi di atas sajadah. Menjelang waktu subuh masuk. Kalau awak sudah tahajud lalu di kamar, jago jam 7.30. Idian pula saya tambah sajuk lah. Tak jago kita. Kalau Nabi tidurnya setelah tahajud di atas sajadah, sunnah hukumnya. Nabi membaca Rabbal Jibril wa Mikail wa Israfil wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirna minan nar. Itu dalam riwayat hadis yang dibaca Nabi sebelum tidur ketika sebelum subuh, setelah tahajud. Nak baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut ada. Tak, itulah mengqadha yang kedua benda itu. Tak, Nabi membaca Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Rabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirna minan nar. Itu dibaca Nabi dalam riwayat hadis. Nabi tidur qailulah. Diambil keringat Nabi oleh Ummu Sulaim. Hadisnya sahih. Dimasukkan ke dalam botol kecil. Diambil keringat Nabi dengan kapas, dimasukkan ke botol kecil. Botolnya masih ada di Turki sampai hari ini. Dimasukkan ke botol kecil, penuh botol kecil ni, ditutup oleh Ummu Sulaim, diletakkan diselipkan di dinding rumah Nabi SAW. Nabi tak tahu. Seminggu, 2 minggu, nampak oleh Rasulullah ada botol kecil di dinding rumah. Diambil oleh Rasulullah. Dibuka oleh Nabi. Mengeluarkan wangian parfum yang sangat nikmat dan lezat. Bahkan ada ulama mengatakan seluruh penduduk Madinah mengharumkan mencium parfum yang lezat itu. Jadi kata Nabi, "Ma hadza?" Ini siapa punya, kata Rasulullah. Kata Ummu Sulaim, "Ana ya Rasulullah." Saya punya ya Rasulullah. Kata Nabi, "Engkau beli di mana?" kata Rasulullah. Kata Ummu Sulaim, "Aku tak beli di mana-mana ya Rasulullah." Jadi engkau dapat di mana, kata Nabi? Ummu Sulaim tersenyum. "Kenapa ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Ma arihtu." Aku tak pernah menghirup parfum yang lebih nikmat, yang lebih segar, yang lebih lezat kecuali baru sekali ini. Aku menghirup parfum yang paling nikmat. Kata Nabi, "Tolong belikan untuk aku," kata Rasulullah. Ummu Sulaim senyum. Kata Ummu Sulaim, "Hadza min ariqika syarif." Ini keringat engkau ya Rasulullah. Hadisnya sahih. Ini keringat aku, kata Rasulullah. Iya, Nabi pun tersenyum. Nabi berikan keringat itu kepada Ummu Sulaim. Bawalah, kata Nabi. Bayangkan Pak, keringat Nabi bau parfum, wajar lalat tak hinggap Pak. Nah, mana yang menyamakan ini je Nabi Muhammad tadi? Keringatnya bau napo. Kita siapa disikon yang keringat bau parfum? Tak ada. Kita keringat awak ni parah Pak, bau ni Pak. Bau gota pernah Pak menjemim bau gota, orang membangkit gota pun apa, parah pula pun itu tu lah.
Nah, yang kita peringati ini bukan orang sembarang orang. Namanya selalu kita sebut dalam salat, dalam azan, dalam khutbah Jumat. Maka oleh karena itu wajib kita memperingati hari kelahirannya Rasulullah untuk menumbuhkan mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ada hari ini yang mengatakan, maulid Nabi tak penting, yang penting sunnah Nabi. Iya, sunnah mana yang kalian amalkan? Kalau ternyata sunnah Nabi pun kalian anggap itu bid'ah, berarti sama saja kalian bukan pengamal sunnah Nabi. Oh, sunnah-sunnah yang menurut kalian saja, oh tidak bisa mengamalkan sunnah Nabi sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi, sesuai dengan dilakukan oleh sahabat Nabi. Mana di antara sunnah Nabi? Itu sudah diamalkan tadi setelah salat Isya. Saya tengok zikir jahar setelah selesai salat, sunnah hukumnya. Cek hadisnya dalam Sahih Imam Bukhari, dalam Sahih Imam Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Itu disepakati oleh ulama, Pak. Asahul kitabi ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran cuma dua saja, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Zikir jahar setelah selesai salat fardu, cek hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Karena hina yansarifun nas, zikir jahar ketika setelah selesai salat itu sudah ada fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah biasa dilakukan sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi hidup, cek hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim ada hadis itu. Bukan perkara baru zikir jahar setelah selesai salat. Dari dulu sudah ada. Bahkan para sahabat fanukabbir wa nuhallil wa nusabbih. Sampai para sahabat ada yang bertakbir, ada yang bertasbih, zikir jahar. Bahkan buka kitab Hayatus Sahabah, sampai sahabat tadi berzikir di hadapan Nabi seperti syajarah, pohon yang ditiup oleh angin. Nah, itu yang dalil orang yang zikir sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sudah ada di zaman Nabi. Awak aja yang kurang membaca. Disabui, oh tidak ada perkara itu perkara. Kok tidak ada? Ada. Bahkan dalam hadis Imam Tabrani riwayat daripada Habib ibni Maslamah, Habib ibni Salamah disebutkan bahwa di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Khulafair Rasyidin, para sahabat itu setelah selesai salat memang betul-betul melakukan zikir jahar. Saking jaharnya bergema kepada seluruh tanah yang ada di Madinah. Tahu orang, oh salat sudah selesai. Dari mana taunya? Ya dari zikir jahar. Hadis satu lagi. Apa katanya? Di dalam hadis Imam Tabrani tadi, bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nad'u, para sahabat Nabi di antara mereka saling berdoa, fa amanu, Nabi berdoa dan para sahabat pun mengaminkan. Coba Bapak Ibu cerna hadis ini sejenak saja. Kira-kira Nabi berdoa, sahabat mengaminkan, fa'aminu, kami pun mengaminkan, kata sahabat. Kira-kira sahabat yang mengaminkan tadi mendengar doa Nabi atau enggak? Mungkinkah Nabi berdoa berbisik-bisik aja kemudian diaminkan dari sahabat? Amin. Amin. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Pasti Nabi membaca doa dengan jahar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Amin, kata sahabat. Itu jelas Nabi membaca doa jahar setelah selesai salat. Hadisnya sahih kok. Tengok hadis-hadis, beberapa riwayat hadis. Cuman zikir wirid setelah salat tadi itu ada yang mesti, yang tak boleh kita tinggalkan. Istighfar 3 kali.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap subuh dan maghrib 10 kali. Begitu susunannya dalam riwayat-riwayat hadis. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma antas salam. Setelah itu Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hadis ini musalsal ini. Nabi katakan kepada Mu'az bin Jabal, la tada' fi kulli duburis salah, jangan engkau tinggalkan setiap selesai salat membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu apa? Membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah yang tak boleh lagi kita tinggalkan ayat kursi. Tak boleh tinggalkan setiap salat ayat kursi. Itu susunannya. Kata Nabi SAW, man qara'a ayatul kursi fi qudri duburis salah, siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat, la yamna'uhu dukhulul jannah, tak ada yang melarangnya masuk surga kecuali setelah dia mati. Dijamin Pak, yang menjamini Rasulullah. Dijamin kita masuk surga oleh Nabi kalau setelah selesai salat baca ayat kursi. Jangan tinggalkan itu. Istighfar, la ilaha illallah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Al-Fatihah, ayat kursi. Jangan tinggalkan. Kalaupun kita sibuk ingin acara tabligh akbar, istighfar, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Al-Fatihah, ayat kursi. Pokoknya ayat kursi dengan istighfar 3 kali ini jangan ditinggalkan. Istighfar ini Nabi SAW mengatakan, man istaghfara fi kulli duburis salah, siapa yang beristighfar 3 kali setelah selesai salat, Allah ampuni dosanya dari fardu itu ke fardu berikutnya. Sudah zuhur wak baca, Allah ampuni dari zuhur ke asar. Siap asar Allah ampuni ke maghrib. Habis maghrib Allah ampuni ke isya. Dari isya Allah ampuni ke subuh. Ya memang dosa di situ dosa kecil. Ya bukan berarti wak setelah istighfar kini kau kemudian berkubik maksiat. Enggak, lemu dia itu lah. Apa engkau buat maksiat? Layu madan tadilah diampuni doa Ta'ala. Nak mudah itu tu lah. Itu dosa yang kita memang tak sengaja melakukannya, dan dosa itu adalah dosa kecil. Maka kenapa zikir jahar? Supaya jamaah membaca, supaya jamaah pun ikut. Begitu dia. Makanya kata Imam Ibn Taymiyah, boleh zikir jahar itu untuk mengajari makmum. Untuk mengajari makmum supaya ikut pula zikir jahar. Itu gunanya. Tapi kalau siap semayang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia mentok aja ni. Habis kau cendera cek konyang aja keluar surang-surang ni. Ngelucu-ngelucu surang-surang. Islam tu syiar Pak, min sya'airillah. Syiar Islam tu. Kalau anyang-anyang aja berarti kita dianggap sedikit nanti. Kita Islam tu punya ghirah, punya wibawa Islam. Perang itu kan dianjurkan takbir. Allahu Akbar. Untuk apa? Untuk menumbuhkan semangat dan menggertak musuh Pak. Kalau perang Allahu Akbar, tambah kadang hati musuh orang kafir melawan kita. Maka Islam tu berwibawa Pak. Maka di mana-mana saja masjid kita zikir jahar. Ketika musuh melihat, ternyata orang Islam itu memang luar biasa. Memang luar biasa orang Islam. Ingatkah kisah tentang siapa? Abi Ayub Al-Ansari kalau tak salah. Usia sudah sepuh Pak. Ini ketika penaklukan kota Konstantinopel. Apa kecek? Dibawa ke Turki itu kan, jenazahnya di Turki. Sahabat Nabi itu Abi Ayub Al-Ansari. Kata Abi Ayub Al-Ansari, walaupun nanti aku meninggal dunia sebelum terjadi perang, ketika perang bawalah jenazah aku. Ternyata betul Pak. Besoknya akan perang, subuh tu Abi Ayub Al-Ansari meninggal dunia. Diselenggarakan jenazahnya, tandu dengan jenazah tadi dibawa perang oleh sahabat. Gamang musuh Pak. Memang ngeri orang Islam. Kalau matinya ingin je pergi perang lah. Bayangkanlah dah. Lah meninggal dunia ingin je nyepai perang. Nah itu Islam, min sya'airillah. Sya'airillah itu syiar. Takbir. Takbir, kenapa kita dianjurkan takbir ketika Idul Fitri, Idul Adha?
di tempat yang ramai, di pasar, di jalan. Tengok riwayat hadis jelas itu. Untuk apa? Untuk syiar. Bukan untuk diam-diam yang saja, dan tak. Bahkan Imam Nawawi mempertegas itu. Untuk mensyiarkan Islam dan untuk membawa orang simpatik terhadap Islam, maka itulah kita memulai setidaknya min ghaflatin, katanya, mengingatkan orang yang lalai. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setidaknya pasti ada orang yang pernah dulu diajarkan oleh ayah maknya kalimat-kalimat seperti itu, ternyata dia sudah mulai lalai, diingatkan balik, diingatkan balik. Itu guna zikir jahar itu. Kalau segi dalil, dah banyak dalilnya tadi. Dari segi manfaat, itulah manfaatnya. Maka kalau kita ingin mengkaji sunnah, betul-betul sunnah Nabi, banyak. Di antaranya doa bersama tadi, zikir jahar tadi, doa. Seluruhnya sunnah-sunnah Rasulullah. Dengan kunut subuhnya. Kunut subuh sunnah-sunnah Nabi. 21 hadis tentang kunut subuh, 4 di antaranya hadisnya sahih. Riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik. Cek hadisnya, riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Sallaitu, kata Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajri hatta faragat anid dunya. Nabi selalu melakukan kunut subuh sampai Nabi meninggal dunia. Anas bin Malik 10 tahun je Nabi di Madinah. Nabi di Madinah 10 tahun. Mulai dari Nabi menginjakkan kaki di Madinah, Anas bin Malik terkenal sahabat dan pembantu Nabi. Sampai Nabi meninggal dunia, Anas bin Malik selalu dengan Nabi. Kata Anas bin Malik, Nabi tak pernah meninggalkan kunut subuh seumur hidupnya. Itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Maka bukan bid'ah kunut subuh itu. Mohon maaf, di sini kunut tak? Lain tak ada. Ansu-ansu lah kunut lah. Kalau ia mengamalkan sunnah Nabi. Oh, Imam Syafi'i tak faham hadis. Ada yang mengatakan seperti itu. Imam Syafi'i tak faham hadis. Syafi'i nan mana nan tak faham hadis lo? Syafi'i nan mana? Imam Syafi'i tak faham hadis. Murid Imam Syafi'i saja namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Berapa hafal hadisnya? Imam Ahmad bin Hanbal hafal mi'ata alfa ahadis, 1.000.000 hadis. Itu orang yang paling banyak hafal hadis di dunia. Murid Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah itu barulah Imam Ibnu Hajar 900.000 hadis. Setelah itu barulah Imam Suyuti 200.000 hadis. Ketiga-tiganya mengatakan kunut subuh sunnah. 21 hadis tentang kunut subuh, Pak. Saya kalau ingin berdebat tentang dalil kunut ni, bolehlah. Saya sudah mentakrid, meneliti hadis tentang kunut subuh. 21, Pak. Yang kebanyakan ditengok dek kawan-kawan salafi, hadis kunut subuh, hadis yang dhaif. Maka mereka mengatakan hadis kunut subuh itu hadisnya dhaif. Jangan hadis dhaif, tengok yang hadis sahihnya. Riwayat Anas bin Malik. Siapa yang menjelaskan itu sahih? Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar. Lebih daripada 70 orang ulama yang menilai hadis riwayat Anas bin Malik itu adalah hadisnya sahih, termasuk Imam Syafi'i. Mengapa kita tak kunut? Ya, kami di kampung dulu lebih berkunut ustaz, tapi kini kau yang tak berkunut no. Ya. Berarti berbeda itu. Kalau memang mengamalkan sunnah Rasulullah, ya seperti itu. Jangan tanggung-tanggung. Nah gitu. Ya ini inoang lalu. Iyo ndak kecil ustaz gua, cubalah cari dulu kan. Cuba tanya-tanya dulu. Cuba dipreso-preso, cuba ditanya-tanya para ulama dahulu. Yang kunut Imam Syafi'i memang tak pernah. Imam Syafi'i memakai hadisnya Sayyidina Anas bin Malik tadi. Itu dalil dalam mazhab Syafi'i. Bahwa kunut subuh itu hukumnya sunnah. Yang mengatakan kunut subuh tak sunnah itu Imam Hanafi. Cuman Imam Hanafi saja. Imam Hanafi mengatakan sunnahnya kunut subuh itu kalau kunut nazilah. Tapi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun tidak nazilah tetap disunnahkan kunut subuh. Nah begitu dia.
Gimana kira-kira? Masuk tak kaji gua? Ya gitu. Kalau memang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan zikir jaharnya, dengan doa bersamanya, dengan kunut subuhnya, kita bukan berarti maka jangan bunuh sunnah Rasulullah. Ingat hadis Nabi, man ahya'u sunnati 'inda mautiha wajabat lahu syafaati. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika sunnahku mati, kata Rasulullah, ketika sunnah Nabi itu tidak lagi diamalkan oleh orang, maka dia mendapatkan syafaat aku, kata Rasulullah. Kita ingin ketika syafaat, ketika sunnah Nabi dikuburkan orang, kitalah mulai menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ustaz, kau tahu jumlahnya banyak 21 tentang hadis kunut? Saya telah meneliti. Saya S1, S2, S3 saya hadis. S1 saya di Al-Azhar, jurusan hadis di Mesir. S2 di Universitas Islamik Omdurman Sudan, jurusan saya hadis. S3 saya di Universitas of Jazeera, jurusan saya hadis. S1, S2, S3 saya hadis. Maka saya bersedia kalau ada kawan itu nak majak debat, saya layani. Jadi tuan rumahlah Masjid Al-Ansar kalau untuk membahas masalah kunut tu aja. Supaya kunut pula Masjid Ansar lagi, gitu dia maksudnya. Ya. Kenapa kita menyembunyikan hadis Rasulullah? Kenapa kita harus bukankah Imam Syafi'i sudah mengatakan sunnah kunut subuh? Kenapa kita harus mengelakkan perkara yang seperti itu? Nah, gitu dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita mencintai Nabi, tapi juga kita mengamalkan dan menghidupkan sunnah Nabi. Maka oleh karena itu kita berharap kepada Allah, kita di antara orang-orang yang ditunggu Nabi di Telaga Kautsar. Begitu kata Nabi di hadis, aku nanti menunggu para kekasihku di Telaga Kautsar. Siapa yang ditunggu tu ya Rasulullah? Di antaranya adalah orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi SAW. Maka kita ingin bagian daripada orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Berapa sunnah Nabi? Sunnah Nabi banyak, jutaan sunnah Nabi. Bukan setakat dengan jenggot, dengan celana cingkrang. Bukan itu saja sunnah Nabi, Pak. Banyak sunnah Nabi lagi, Pak, yang belum kita amalkan. Masuk masjid kaki kanan lebih dahulu, sunnah Nabi. Keluar masjid kaki kiri lah sunnah Nabi. Memasang baju pasang yang kanan dulu, sunnah Nabi. Buka baju buka yang kiri dulu, sunnah Nabi. Memasang sendal pasang yang kanan dulu, sunnah Nabi. Membuka buka yang kiri dulu, sunnah Nabi. Banyak sunnah Nabi, Pak. Jangan sibuk dia jangguit taruh ya. Kau jangguit, kau nan sunnah tu yang aja kan. Bagi kalau jangguit seketik tu. Kau nan sunnah tu aja. Pas pula lewat kambiang nan bajangguit, tu kambiang tu ada je aja kan. Sehingga tak bisa menghukum suatu perkara dengan itu saja. Tak banyak sunnah Nabi, Pak, banyak. Makan dengan tangan kanan, memakan dengan beberapa kunyah, dengan 33 kali. Banyak sunnah Nabi itu, Pak. Banyak sekali sunnah Rasulullah. Melian. Maka Imam muhaddis ada yang menulis kitab sunnah Nabi fil lail, pada siang dan malam. Siang malam mengamalkan sunnah Nabi. Banyak, Pak, banyak sekali sunnah Rasulullah. Dalam setiap hari menyisir rambut ada sunnah Nabi. Nabi memulai dari yang kanan. Nabi memulai dari yang kanan baru ke kiri Nabi menyisir rambut. Apalagi memakai rida selendang sunnah, izar kain sarung sunnah. Bayangkan Pak, apa-apa nama pakai kain sarung kau, niatkan dalam hati mengamalkan sunnah Nabi. Selama pakai kain sarung dicatat oleh malaikat pengamal sunnah. Gamis termasuk sunnah Nabi. Banyak, Pak, sunnah Rasulullah tu, Pak. Kadang kawan inyo aja mengakunya sunnah. Kau nan sunnah tu gini. Masjid kami masjid sunnah, pengajian kami pengajian sunnah. Kalian ustaz syubhat kata. Itu yang tak betul. Bisa jadi orang lebih banyak mengamalkan sunnah dibandingkan kita. Cuma kadang dek pengalan singkek disangka lawi nendangkal kan, itu kata orang. Pengalannya singkeknya sampai siku rupa lawi tu nya gecenya lo. Dek pengalannya singkek, maksudnya dek bacaannya sedikit, dikiranya orang salah. Tapi kalau nyolai nio membaca terus, insyaallah dia akan cerdas. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memperingati Maulid Nabi, begitu juga kita menghidupkan sunnah Nabi, amalkan sunnah Nabi. Kita berharap nanti
bagian daripada orang yang Allah beri anugerah bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kajian kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jadikan kita orang yang taat kepada Allah, Allah istiqamahkan kita dalam mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa amalan salihan wahdah. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautil ulama wa amitna bi mautil syuhada wahsyurna yawmal qiyamah fi zumratil awliya wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihim assalatu wassalam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.